Itu juga yang dialami oleh beberapa birokrat Majapahit. Islam berkembang, Demak tidak bisa dibendung, arep lawan ora iso, dadi wong munafik mriki. Itu juga yang terjadi di Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia hampir jadi raja, diresmikan oleh Aus dan Khazraj. Ternyata datang Muhammad SAW menggagalkan semua, dengan lawan Islam ora iso, dadi wong munafik. Maka power positif itu bahaya. Mana ya? Saya kita terus kenangan. Wali Songo itu ajarannya apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Bid'ah khurafat itu sudah muncul pada saat notulasi membicarakan tentang eksistensi Tuhan dan menyidang Siti Jenar itu sudah mulai muncul. Maka Profesor Hasan Sulu menulis ajaran Wali Songo ini ajaran lurus. Nah, terus mulai muncul penyimpangan, mulai ada urufat, tahayul, rasa itu dari mana? Ketika Wali Songo tumbuh berkembang, dakwah mulai muncul di kalangan birokrat, di kalangan elit. Di generasi keempat muncul Wali Songo generasi baru yang ini tidak impor, yang ini produk lokal, namanya Raden Mas Said alias Kali Jogo. Salam Rasulullah para jenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menunggu syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Mufti, yang saya hormati Bapak Ketua Angkatan, yang saya hormati semua teman-teman jamaah amal syuhada, semoga selalu diberi istiqomahan, amin. Janjane kula ajeng-ajengaken bahasan ini masalah barzah, merencanakan husnul khotimah kan barzah terus husnul khotimah mripun ngoten nggih. Tapi ketingane kula tunda riyen nggih. Kula ajeng dongeng-dongeng mawon. Maja songo. Maja songo. Kula niku angen-angen ket wau kok ana jeneng kok ana tembung jenenge Maja Songo iku apa lanjutane Majapahit ke Wali Songo ngono ya. Kira-kira. Ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat Maja Songo, kita kenal dengan seorang Kiai Mojo. Itu memang betul dari sini kan, Kiai Mojo. Kiai Mojo ini momen penting untuk bersatunya Islam santri dan abangan. Dulu ada yang disebut abangan, ada yang disebut santri. Dari dulu itu tidak rukun, tidak akur. Kenapa? Karena abangan ini Islam yang formalitas KTP ini ora gelem salat, ora gelem ngaji. Itu abangan. Nah, bapak-bapak sekalian, kapan mulai bersatu itu eranya Sultan Agung, Sultan ketiga Kerajaan Mataram Islam. Jadi ini tinggal di Solo niku enten Muktamar Muhammadiyah ke-48. Ini nanti penting untuk sedikit kita ulas. Mungkin di sini ada yang Muhammadiyah dan bukan Muhammadiyah. Itu hanya ormas, hanya baju, tidak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah isi ini pripun. Isi ini kotaknya. Ini sing paling penting. Nah, Diponegoro ini yang beliau itu Pangeran Ontoweryo, sebenarnya beliau adalah pewaris tahta. Ketika mau dijadikan putra mahkota, beliau nggak mau.
karena melihat kebobrokan yang ada di Kesultanan, beliau pilih hijrah ke Tegalrejo, membangun pesantren, membangun basis di sana, dan kemudian melawan Belanda. Pendukung utamanya itu Kiai Mojo. Tadi saya sebut beliau adalah sosok yang bisa menyatukan antara santri dan abangan. Lah sakniki kok enten istilah santri kali abangan, terus mriki kok enten Muhammadiyah Azhar Bikri ku pripun urutane ngeten. Dulu Islam awal masuk ke sini, teori yang paling umum adalah dibawa oleh Wali Songo. Tapi kalau kita baca jejak-jejak sejarah, Islam itu sudah mulai masuk sebelum itu. Maka di Gresik, di depan pabrik emas pion itu ada makamnya Fatimah binti Maimun, itu tahun 1000. Jadi 350 tahun sebelum Wali Songo. Itu di Gresik sudah ada pemakaman seorang muslimah namanya Fatimah binti Maimun. Dan sampai sekarang dikunjungi. 350 tahun sebelum Wali Songo. Lah Wali Songo itu siapa? Wali Songo itu kiriman dari Sultan Muhammad I Mubalek. Jumlahnya 9. Angkatan pertama dipimpin Maulana Malik Ibrahim. Di rombongan itu nanti ada Maulana Malik Ibrahim, ada Maulana Ishaq, ada Sultan Aliyuddin, ada Sultan Hasanuddin dari Palestina, ada Syekh Jumatil Kubro dari Mesir, ada Syekh Subakir dari Persia, dan ada yang dari Maghribi namanya Syekh Maghribi yang nanti ditugaskan di Klaten. Jadilah Sunan Gripik. Sunan Gripik nanti punya cucu yang kesangsang kecantol di Kauman sana itu, di samping Kasultanan Ngayogyakarta, namanya Muhammad Darwis. Darwis niku Jawa napa Arab? Darwis. Darwis itu nama mubalik Turki. Jadi mubalik Turki itu namanya Darwis, disebutnya Darwis. Zamannya Kiai Mojo Songo itu kan ada Sentot Alibasa, ya kan? Alibasa itu adalah panglima Turki. Jadi di sana itu, misalnya kalau kopral, kapten, basa itu kepangkatan militernya Turki. Ini adalah jejak-jejak bahwa Islam di Nusantara ini itu korelasinya kuat dengan Turki. Maka Hamengkubuwono X pernah mengatakan, sampai sekarang kami masih memiliki panji-panji kiriman Turki. Kan gitu ya. Nah, jadi Darwis yang nanti berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah haji ke Mekah yang pertama, kan hajinya 2 kali dia. Itu kemudian membuat gerakan namanya Muhammadiyah. Darwis nama dia itu sendiri adalah Turki. Nah, salah aja deh. Balik ini belum bisa jawab kenapa ada abangan dan santri tadi, dan kenapa Mojo Songo itu jadi penting. Begini. Wali Songo itu dikirim ke Majapahit. Waktu itu eranya Brawijaya 5. Maulana Ishaq kontingen pertama meninggal dunia, kemudian Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia, kemudian beliau Maulana Ishaq wakilnya, sepupunya itu mengundang ponakannya namanya Raden Rohmat. Raden Rohmat ini blasteran antara Samarkand, maka disebut Asmorokondi. Samarkand di Jawa dikenalnya Asmorokondi, itu Samarkand. Samarkand itu daerahnya Imam Bukhari, daerah Uzbekistan. Uzbekistan itu saelek-elek wong ganteng, saelek-elek wong ayu, bergoro. Gitu. Nah, Maulana Ishaq itu nyeluk ponakane jenenge Raden Rohmat. Nanti dia datang ke sini menghadap Brawijaya 5 karena buliknya dinikahi Brawijaya 5. Mengajak Raja
Majapahit ini masuk Islam nalika niku dereng kersa terus diparingi hadiah jenenge Ampel Dentong. Ampel Dentong itu teng Surabaya. Nah, pamannya Maulana Ishak yang merekom dia ke sini tadi menikah dengan Dewi Sekar Dadu. Dewi Sekar Dadu itu anaknya Raja Blambangan. Saayu-ayu ni anake raja nek kenek wong pundi wae Uzbekistan dia mesti kelepek-kelepek. Nggih ta, Bu? Kula mbayangaken Maulana Ishak itu ganteng tenan. Lah wong Uzbek ya. Ganteng tenan. Mula anake raja kepencut nikah. Mengki lahir jenenge Ainul Yakin alias Raden Paku alias Sunan Giri. Nanti Sunan Giri ini nanti jadi Wali Songo, mimpin Wali Songo generasi ketiga. Generasi pertama Maulana Malik Ibrahim Sedo, ngira. Terus enten setunggal sing wangsul, terus mengke saking Turki ngirim malih kali. Jenenge Ja'far Shadiq. Mungkin ditugasaken nang Kudus. Mula kota wetane Semarang itu jenenge Kudus, Al-Quds. Itu kota di Palestina. Karena mubaliknya dulu orang Kudus, orang Al-Quds, orang Palestina. Raden Rahmat nanti nikah sama anaknya Tuban, penggede Tuban, nanti lahir namanya Raden Qasim jadi Sunan Derajat. Nanti jadi Sunan Bonang. Ada anak putri beliau nanti nikah sama Raden Patah. Nanti saya cerita Raden Patah ini siapa. Nanti nikah sama Raden Patah. Kemudian Sunan Ampel ini meninggal, ganti Ainul Yakin alias Sunan Giri alias niku pun Blesteran Uzbekistan kali Dewi Sekar Dadu. Ainul Yakin alias Raden Paku alias Sunan Giri teng Gresik. Nah, Brawijaya V nanti dikudeta oleh namanya Girindrawardana. Kerajaan Majapahit sendiri Mojokerto itu dipindah tenggene Kediri. Kediri Girindrawardana tidak pakai lama diberontak lagi nanti oleh namanya Prabu Udara yang menyebut dirinya Brawijaya VII. Prabu Udara ini nanti mengundang Portugis untuk menyerang Demak. Demak ini kadipaten di bawah Majapahit. Anaknya Brawijaya V yang mulai tumbuh berkembang agamanya lain. Yang lain Hindu Buddha, ini Islam. Karena Portugis mau datang menyerang atas undangan Prabu Udara, maka akhirnya Majapahit dipimpin oleh Sunan Kudus, ya. Sunan Kudus kemudian meluruh ke Majapahit, Majapahit hancur, hilang. Nusantara vakum dari kerajaan. Disitulah titik tolak Wali Songo membentuk kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, namanya Demak Bintoro. Kalau saat ini kita ngerti malih, Demak niku bahasa Arab atau bahasa Jawa? Ya bahasa Budi. Niki bahasa Arab apa? Maun toyo leres nggih. Demak niku asli desane apa jenenge? Iya. Gelagahwangi. Gelagahwangi, nama desanya itu namanya Gelagahwangi. Karena di sana itu banyak air. Banyak sekali rawa-rawa di sana, air. Air itu bahasa Arabnya ma, memiliki banyak air, bahasa Arabnya dima'in, Demak. Demak siapa yang mendirikan? Wali Songo. Saya perlu cerita ini bapak-bapak, ibu-ibu, karena terjadi perusakan sejarah oleh Belanda. Mistikisasi Wali Songo, iso mabur, iso lurus bumi, iso mancep menjuru-juru lemah, iso numpak
napa niki karpet munggah tenggene Mekah lan sak piturute. Itu mistikisasi sebenarnya. Wali Songo itu bukan seperti itu. Wali Songo itu mubalik yang dikirim Turki beberapa angkatan. Ajarannya yang dibawa ke sini adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dasarnya Quran Sunnah. Quran Sunnah. Secara akidah itu mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah. Secara fikih mengikuti Syafi'iyah. Mungkin ada pertanyaan, ini masih belum ketemu abangannya ya. Nanti pelan-pelan ya, saya urutkan ini. Nah, kenapa Maturidiyah? Kenapa Asy'ariyah? Kenapa fikihnya Imam Syafi'i? Karena dari Turki. Turki ini sebelum Utsmani ada kerajaan namanya Seljuk. Seljuk ini ada di wilayah Abbasiyah. Abbasiyah diserang oleh Mongol, hancur. Baghdad diserang oleh Mongol, hancur. Yang tersisa itu Seljuk, kerajaan Muslim yang bisa memiliki pasukan dan kuat. Ini nanti jadi bibitnya Utsmaniyah. Seljuk pada waktu itu menghadapi fitnah batiniyah, kebatinan, haluliyah, wahdatul wujud yang bawa namanya Hasan Sabbah. Kemudian ada menteri di eranya Melik Shah namanya Nidhamul Muluk. Melik Shah ini raja muda, umur 12 tahun dari raja, bapaknya dibunuh oleh pasukan Salib. Kemudian jadi raja didampingi Nidhamul Muluk, orangnya pinter. Nek Luhut Panjaitan kan kalah nih. Power, jadi Perdana Menteri waktu hebat, menguasai kabeh, dia bikin madrasah namanya Nidhamiyah. Madrasah Nidhamiyah itu sampai kali kita kenal. Siapa rektor pertamanya? Namanya Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Imam Ghazali itu ulama muda yang baru belajar di Mekah, ditarik sama Nidhamul Muluk, disuruh jadi rektor ngajar. Maka buku pertama Imam Ghazali itu Sanes napa? Sanes Ulumuddin. Buku pertama beliau itu namanya Fadhaih Batiniyah. Jadi baca sejarahnya. Ini nanti ada hubungannya kenapa kok ada abangan, tak urut ya, biar ngerti urutan ini. Ya. Bukunya Imam Ghazali Fadhaih Batiniyah. Jadi ulama yang hebat yang ditugaskan di Nidhamul Muluk untuk waktu itu menghadapi Batiniyah. Di satu sisi menghadapi Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah berkembang di era Abbasiyah, filsafat-filsafat Yunani masuk, cara berpikirnya mengandalkan logika, orang balik meneh ning Quran lan Sunnah, akhirnya diluruskan. Maka di situ nanti ada metodologi Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Kenapa Asy'ariyah? Karena Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini pernah jadi Mu'tazilah. Ketika dia hijrah kembali ke Ahlus Sunnah, itu mengoreksi cara berakidah, caranya dia bisa jawab karena dia pernah hidup di sana. Itu yang dipakai Nidhamul Muluk. Kenapa Syafi'iyah? Karena Syafi'iyah itu menulis al-um, bisa mengkodifikasi hukum sedemikian hebat, punya alat istihad. Maka sampai sekarang kalau kita lihat di Brunei, di Malaysia, di Indonesia, warna Islamnya apa? Warna Islamnya itu adalah Syafi'iyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ciri ini apa? Allah wujud kita bako. Sifat wajib 20. Mukhalafatul lil khawadisi qiyamuhu bi nafsi. Nah, itu cirinya itu. Dan itu ada di dalam keropak Ferrara. Keropak itu apa? Daun lontar Ferrara Turki. Ada daun lontar yang ada di keropak Turki. Ferrara Itali, ada perpustakaan di Itali yang ada daun lontar bahasa Jawa kuno. Sudah ditranslate, saya baca sedikit ya, kutipan-kutipannya. Keropak Ferrara ini itu ternyata notulasi Wali Songo saat dipimpin oleh Raden Rahmat alias Sunan Ampel ketika mendiskusikan eksistensi Tuhan. Dan di situ sudah mulai muncul istilah bid'ah hurufat. Di dalam keropak Ferrara itu juga muncul kemarahan Wali Songo terhadap Siti Jenar. Karena Siti Jenar itu alirannya Hasan Sobah Batiniyah yang tadi dikontrol oleh Imam Ghazali. Itu yang membawa itu ajaran itu muncul dari Persia, nek cara sakniki Iran,
dulu adalah sebuah imperium besar ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, atine ora seneng mangkel ning arep nglawan ora iso, akhirnya menjadi zinde, namanya power post syndrome. Itu juga yang dialami oleh beberapa birokrat Majapahit. Islam berkembang, Demak tidak bisa dibendung, arep nglawan ora iso, dadi wong munafik mriki. Itu juga yang terjadi di Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Dia hampir jadi raja, diresmikan oleh Aus dan Khazraj. Ternyata datang Muhammad SAW menggagalkan semua, ning arep nglawan Islam ora iso, dadi wong munafik. Maka power post syndrome itu bahaya. Ngono ya. Nah, saya kita terus gimana? Wali Songo itu ajarannya apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Bid'ah khurafat itu sudah muncul pada saat notulasi membicarakan eksistensi Tuhan dan menyidang Siti Jenar, itu sudah mulai muncul. Maka Profesor Hasanuddin menulis ajaran Wali Songo itu ajaran lurus. Nah, terus kok mulai muncul penyimpangan, mulai ada khurafat, tahayul, dan sakbidul. Itu dari mana? Ketika Wali Songo tumbuh berkembang, dakwah mulai muncul di kalangan birokrat, di kalangan elit. Di generasi keempat muncul Wali Songo generasi baru yang ini tidak import, yang ini produk lokal, namanya Raden Mas Said alias Kalijogo. Kalijogo anak Bupati Tuban, dia muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang anaknya Sunan Ampel, nek Bonang sing bleseran. Jogo Kalijogo itu asli. Dia mengajukan proposal sebagai Sunan Muda, yang lain juga sepuh. Kalau begini caranya Islam lambat, ayo diajarkan melalui budaya. Muncul di situ kidung, mocopat, Mas Kumambang, Kinanti, wayang, kulit, lan sak piturute. Terjadi kontroversi, Wali Songo enten sing boten setuju, enten sing setuju. Maka disebut aliran kompromi sama aliran puritan. Pada akhirnya proposal ini disetujui dengan satu harapan, muga-muga engko nek kecampur-campur Islam ana sing dandani. Kenapa? Wali Songo pada itu sudah sepuh. Cuma Wali Songo memberi solusi. Nek arep nggawe wayang ya aja sing 3 dimensi lah. Engko dikongkon ngeki nyawa kan nggih patung. Mula digawe Petruk Semar nganggo wayang, kulit irunge digawe mbangi, kupinge gedhi, ngoten niku nggih. Kan boten kaya manungsa. Itu sebenarnya ada hal syariah supaya wong ora digongkon ngemahi nyawa. Sampai situ ya. Nah, Demak ini, era Demak. Tadi saya sudah nyicil sedikit tentang Siti Jenar. Siti Jenar nanti punya murid namanya Kebo Genongo. Di dalam persidangan Wali Songo, di dalam sejarah yang kita baca ada 2 yang dihukum mati oleh Wali Songo. Namanya Siti Jenar sama Kebo Genongo. Kebo Genongo itu siapa? Bapaknya Mas Kare B, alias Joko Tingkir, alias siapa? Sultan Hadi Wijaya. Siapa Sultan Hadi Wijaya ini? Anaknya Kebo Genongo. Karena dia yatim piatu, nanti ngenger di Demak. Diambil mantu oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono niku sinten? Sultan ketiga. Pertama Raden Patak. Raden Patak ini anaknya Brawijaya 5 dari Selir. Dari Selir. Bapaknya itu dikasih tahu dukun ini bakal jadi penguasa wedi, akhirnya dititipke atau dikekne bojone Selire kuwi ning gone kepercayaane jenenge Arya Damar tenggene Palembang. Mula gedene teng Palembang. Nalika gedhe Arya Damar memerintahkan anaknya Suwito tenggene bapaknya Brawijaya 5 bersama adiknya namanya Husein. Tapi dia malah kesasar tenggene Ampel, meguru teng mriko dipek mantu kali Sunan Ampel. Jadilah dia malah Wali Songo, tapi tidak lama terus didaulat memimpin. Disahkanlah kan ini namanya Brawijaya 5
sebagai bagian dari Demak. Islamnya bagus. Masuk budaya Islam mulai berkembang pesat dan naik, mulai ada kecampur-kecampur sedikit. Kemudian Raden Patah meninggal diganti oleh Sultan Unus. Dulu Adipati Unus ngeluruk Portugis di Selat Malaka, kalah balik meneh ngeluruk meneh sahih teng mriku. Dilanjut oleh pelanjutnya namanya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini yang agak lama menaklukkan wilayah-wilayah ke timur, ke Kalimantan sampai terakhir di Blambangan. Mula sampai saat ini Bali niku tesih Hindu. Karena ekspedisi terakhir Trenggono itu sampai Blambangan meninggal dunia, diganti oleh sinten? Sunan Prawoto. Sunan Prawoto dibunuh oleh jenenge Arya Penangsang. Kenapa kok Sunan Prawoto dibunuh oleh Penangsang? Sunan Prawoto tahu matanya bapaknya Arya Penangsang. Maka Kalinyamat komplain selaku anaknya Sultan Trenggono, kok bapakku dipateni. Beliau laporlah ke Senopati Kudus, Sunan Kudus, Kanjeng Sunan iki pripun bapak kula kok dipateni. Lha wis sak lumrahe ta mun dhisik iki apa bapake Penangsang ya dipateni, kalau Prawoto ya sak lumrahe to. Akhirnya Kalinyamat kecewa, terus topo wuda. Ya tenan. Tengene ketoprak apa ta? Cah cilik-cilik niku terus mikir, wah iki topo wuda blejet dah. Terus mikir sing aneh-aneh boten. Ratu Kalinyamat itu muslimah yang baik. Maksud topo wuda itu adalah melepaskan seluruh pakaian kebesarannya sebagai anak raja. Dia rela meninggalkan takhta asal siapa bisa membunuh Arya Penangsang. Sayembara ini disambut oleh mantunya sendiri, namanya Mas Karebet alias Joko Tingkir. Tapi Raja Solo itu hebat, dia tidak mau tangannya berdarah, dia outsourcingkan. Yang menyambut siapa itu? Ki Ageng Pemanahan sama Ki Panjawi. Ki Ageng Pemanahan ditemani oleh anaknya namanya Danang Sutawijaya. Maka Arya Penangsang nanti dibunuh oleh Danang Sutawijaya. Terus dikai hadiah. Ki Panjawi itu tanah lasem. Kemudian Danang Sutawijaya dikasih alas tenggone kidul, hutan grumbul luas, ngeri tenggene Roro Kidul mriko. Mula kan enten hubungannya karo Roro Kidul iki. Nah makanya kenapa nanti Ahmad Dahlan itu dakwah itu ya. Ya. Itu kemudian jadilah kerajaan namanya Mataram Islam. Jadi ternyata Danang Sutawijaya itu kegelan itu wis modang. Kenapa kegelan? Lho Mak, Demak aku sing matane ora Penangsang iku kudune hadiah dienggo aku kabeh. Aku malah aku kudu dikai alas sing harus babat alas. Kira-kira begitu. Nah, saya mau cerita satu fragmen penting. Ini mulai masuk kenapa ada Abangan, kenapa ada Putihan, dan kenapa Kiai Mojo di Mojosongo menjadi unsur penting sama Diponegoro. Ketika kerajaan itu dipindah dari Jipang, ketika Arya Penangsang, Jipang itu di Kudus, ini terus ini Kudus ingatan sidik. Dipindah ke Solo, tenggane Pajang itu. Mas Karebet mendeklarasikan kami mengikuti ajaran Kebo Kenongo. Kebo Kenongo wahdatul wujud abangan kebatinan. Dan komunitas kebatinan pada waktu itu sudah ada padepokannya di daerah kolam renang loh, Pak. Tingkir, mana Gusul ini? Bangak itu mana? Penggi. Dirintis oleh ayahnya beliau Yaki Pengging itu. Yaki Pengging itu yang dihukum mati oleh Wali Songo. Karenanya separuh wilayah Demak, daerah Brangwetan, Demak Wetan sak pengetan Brangwetan itu tidak mau tunduk sama Pajang. Ini di kemudian hari yang dikenal dengan Islam Putihan. Putihan itu dari tembung Arab, Bu. Putihan senes Putihan. Ini Putihan ini, Bu. Dari tembung Arab mutian, muti taat, mengikuti syariat, muti namanya, jadilah Putihan. Yang menolak syariat itu namanya
abangan, itu dari Arab aba, enggan, wastakbaro. Ayat aba wastakbaro. Dia enggan, dia tidak mau ngaku Islam yang ora gelem sholat, ora gelem ngaji. Mula disebut aba, abangan, abaan itu udah. Mutian, patuh. Dan itu lama. Jawa Timur itu baru tunduk, itu eranya Hanyokrokusumo. Sinten niku Hanyokrokusumo? Sultan ketiga Mataram Islam. Ya, ibunya itu tak lain adalah anak dari Mas Karebet. Jadi ketika Pajang itu dikalahkan oleh Danang Sutawijaya peranteng Prambanan, terus mantuk niku kan kudune sing lajengaken niku jenenge Pangeran Benowo. Pangeran Benowo niku sufi tasawuf, dhek ora seneng perang. Karo Sunawijaya iki dipersaudarakan sejak kecil. Sutawijaya menang ya ora wani mimpin. Wah iku ya piye ya, akhirnya terus teko, tolong temani sinten wae? Pangeran Benowo. Nasibnya kerajaan mriku wis Mas sampeyan lanjut wae. Adike dinikahke. Ngaten lho Pak. Danang Sutawijaya itu sudah punya permaisuri dari anaknya Ki Ageng Madiun. Karena pertama Danang Sutawijaya memerintah itu menaklukkan pertama itu Madiun. Drangwetan itu pusatnya di Madiun. Takluk anaknya dijadikan permaisuri. Permaisuri kedua anaknya Mas Karebet. Ini nanti yang melahirkan Sultan Agung alias Hanyokrokusumo. Ini nanti yang bisa mempersatukan, tapi dengan kekuatan. Diperangi pada waktu itu Surabaya itu sampai pakai perang kuman Pak, pakai kuman. Jadi Brantas itu dibendung, juga kuman, wong Surabaya nyerah. Basis perlawanannya HBF itu kan di Giri. Beliau pakai politik apa? Sultan Agung menikahkan Pangeran Pekik dengan adiknya. Pangeran Pekik itu anaknya Ampel, cucunya Ampel. Jadi kalau lawan Giri itu harus dengan yang kastanya lebih tinggi. Kalau Habib ya harus dengan Habaib yang lebih tinggi. Nek ngelawan Habaib ya kudu nggo kiai. Dadi nek sakniki untuk stabilitas wapres perlu kiai. Iku serasa gumun, iku sejarah Jawa iku saya nang ngene. Tapi Pangeran Pekik dikasih PR kita nikah karo adikku ning Giri beresno. Tunduk. Gitu loh. Pelan-pelan alhamdulillah Sultan Agung itu memperbaiki cara berislam yang abangan, dan simpulnya itu antara lain adalah Sunan Tembayat, muridnya Kali Jogo. Kali Jogo ini dianggap penengah antara yang tadi batiniah dengan ahlu sunnah, setengah ini Kali Jogo. Mulai di dalam sejarah itu kan digambarkan naliko Mas Karebet Sultan Hadiwijaya kalah perang saking Prambanan, Arab sowan tenggene makame Tembayat. Yo kan mboten saged mlebet ta. Anggapan ceritanya ini tidak bisa masuk. Kemudian pengawalnya itu bilang, Pak, ini nanti kita panggil juru kunci Tuan Sultan. Tidak usah, karena beliau menyadari bahwa saatnya lengser ke Prabon. Wahyu ke Prabon sudah tidak sama dia. Kalau saya membaca sejarah itu sebenarnya begini, itu adalah simbol bahwa ada satu cara beragama yang perlu dikoreksi oleh Sultan Tembayat. Sultan Tembayat menjadi sosok penting dari Klaten. Nah, gitu ya. Jadi Sultan Agung nanti kemudian pindah ke Solo gara-gara Amangkurat I niku kejem membantai santri Giri. Trunajaya saking Madura ngamuk nahi mungkar, bekerja sama dengan Karai Galesang, anaknya Sultan dari Sulawesi II yang punya 5.000 pasukan, ditaklukkan oleh Mataram Islam satu sampai Istana Pleret, kan perpindahan Pleret diobong. Amangkurat I melarikan diri, nanti meninggal di Tegal. Sebelum Tegal dia sampai di Banyumas, nanti ditolong oleh keluarganya Mangir karena waktu itu badannya panas, diambilkan air kelapa.
Kemudian ternyata kelapanya sudah tua. Kelapa tua bahasa Jawanya kelopo aking. Muncullah nanti terah kelopo aking. Bojone Cak Nun. Meninggal di Tegal, kemudian jadi Amangkurat II duwe istana. Akhirnya dia kerja sama VOC, oke tak dukung tak gawe istana ning Trunajaya tangkepen. Oke, mengko dhisik pren kanca. Kan Amangkurat II itu dulu namanya Adipati Anom. Yang dukung pemberontakan itu sebenarnya Adipati Anom dibaliknya. Dia nggak seneng sama bapaknya. Dibikinlah istana di Kartosuro sing wingi niku digusur. Kartosuro Pangeran Puger ora trima meskipun sudah dikasih Demak, diserang ponakannya. Istananya kobongle, terus bikinlah istana di desa Sala, kemudian menjadi Kasunanan. Rajanya berjuluk Pakubuwono. Pakubuwono I, Pakubuwono II, Pakubuwono III, kalau tidak salah Pakubuwono IV dulu yang berontak jenenge Mangkubumi. Perang bertahun-tahun kontraproduktif dilungguhke kare Londo tenggene Giyanti tahun 1853. Wilayah Mataram dibagi dua, sing kulon dikekne Mangkubumi, menjuluki dirinya Hamangkubuwono I, istanane tenggene Jogja. Sini masih tetap Kasunanan. Pangeran Samburnyawa protes, ponakane dijak berontak. Aku sing getehen malah aku ora dikeki apa-apa berontak meleh. Akhirnya dilungguhke tenggene Ungaran, diparingi istana jenenge Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran. Tapi levelnya kabupaten. Hamangkubuwono I, Hamangkubuwono II dianggap bermain kaki Londo mangkel. Akhirnya kerajaan ini dipecah, jadilah Pakualaman. Maka Mataram menjadi 4, dipecah-pecah oleh Belanda. Nanti Hamangkubuwono ya melahirkan anak namanya Ontowiryo. Ontowiryo tidak mau menyebut nama Jawa dia, terinspirasi oleh Sultan Abdul Hamid yang ada di Turki, kita bisa sebut ya, pokoknya Turki, maka menyebut dirinya Dalem Abdul Hamid alias Diponegoro. Diponegoro nanti melawan Belanda. Beliaulah nanti yang penghimpun sesungguhnya kelompok santri, kelompok abangan, semua bersatu di bawah Diponegoro melawan Belanda 1825. Perang yang sangat hebat, belum pernah terjadi perang yang hebat seperti itu. Hanya 5 tahun, tapi menguras 10 tahun penghasilannya VOC. Itu loh. Dari situ mulai muncul apa relasi antara pemberontakan dengan isme. Maka nanti mulai muncul Darmo Gandul, Gatoloco, Sakbiturti. Itu adalah Ghazul Fikri yang diciptakan Belanda. Itu nanti awalnya basisnya dari Kediri. Awalnya dapat Kediri, maka itu Gatoloco dan Sakbiturti fotokopiannya itu. Dari mana dirusaknya? Saya ketangon dari Pakubuwono sudah mungkin 3 kali. Cicitnya PB 10 itu antara lain menjelaskan di istana kami itu dirusak setelah PB 5 gitu lah. Kalau dulu kami itu harus hafal Quran, keluarga kerajaan, jadi sinergi antara ulama dengan pemimpin itu dari dulu itu manunggal Madeg Pandito itu. Maka kalau di Jogja itu ada Suronatan, wilayah di mana ulama dikumpulkan di sebuah kampung untuk memberikan suro, pendapat bagi raja. Raja itu petugas. Siapa yang memerintah, yang menyuruh? Ulama. Itu tradisi sejak dulu Mataram Islam Sultan Agung, itu tradisi di Kasunanan, juga di Kasultanan Ngayogyakarta.
Disitulah nanti lahir seorang anak yang setelah ditelusur masih cicitnya Sunan Grebek, masih cicitnya Rasul, namanya Muhammad Darwis, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kemarin muktamar ke-48. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terobsesi oleh situasi kemunduran beragama akibat penjajahan yang panjang. Indonesia 300, dulu belum ada Indonesia ya, Nusantara era kerajaan-kerajaan Islam 350 tahun. Tenggene Malaysia dijajah Inggris, tenggene Filipina Portugis, riyen niku murah Islam kabeh, mriku saniki pun Kristen separuh muncul. Tenggene Eropa, tenggene Arab niku kathah dijajah Prancis. Di situ mulai muncul suara-suara perlawanan yang nanti jadi spirit kemerdekaan. Ada pikiran Muhammad bin Abdul Wahab, ada pikiran Rosid Ridho, ada pikiran Jamaluddin Al-Afghani. Maka Mbah Dahlan pulang ke umur 20-21 menikah dengan sepupunya namanya Yai Walidah, meteng lunguh budal sekolah mulai Pak. Sekolah mulai berinteraksi dengan pikiran-pikiran tadi itu, ingin membawa pembaharuan, kemudian menghadap Hamengkubuwono kelima. Oh amat, Hamengkubuwono ketujuh. Jangan lupa bahwa istri kedua Mbah Dahlan itu adalah cucunya Hamengkubuwono V. Dadi bojone Mbah Dahlan ki ora siji. Pinten, Bu? Pinten? Bu, ya jam iki sikile kare enggak lho. Boten ta? Sekawan to. Lah bojone Mbah Dahlan itu sekawan. Ambo ta? Bojo sing nomor 3 niku tiyang Sunda, sing nomor sekawan niku cucune Kiai Krapyak. Dadi nek diomongi Mbah Dahlan Muhammadiyah iki ora rukun karo NU, jare sapa wong bojone Mbah Dahlan iki wong NU sing nomor 4. Kok tekan pun ya? Nah, Mbah Dahlan itu menghadap Sultan, ini saya akan tunjukkan pemuda ini londo itu dilawan. Ayo jihad, perang. Kata Hamengkubuwono, Dahlan, nggih Kanjeng. Kita harus belajar dari perang Jawa. Akibat perang Jawa, waktu itu kan belum lama ya. Perang Jawa kan berarti baru 70 tahun sebelum itu. Zaman Diponegoro kan berakhir 1830. Ini Mbah Dahlan diskusi itu 1890-an. Jadi kira-kira baru 50 tahun. Akibat perang Jawa kuwi Mojo kabeh kuwi ra enek, toko Mojo Songo kuwi. Kemudian umat kehilangan pegangan. Karena pondok pesantren hancur, santri meninggal, kiai-kiai meninggal kabeh. Orang kehilangan pegangan. Makanya yaudahlah, kita harus memperbaiki umat kita dengan pendidikan. Itulah yang mendasari kenapa Perserikatan Muhammadiyah itu bergerak di pendidikan. Ingin melakukan namanya kaderisasi dengan istilah TBC, karena pada waktu itu tahayul beta hurufat menggurita. Dengan semangat tajdid, karena orang pada waktu itu taklid buta. Nah, baik. Sekarang baru masuk pengajian. Itu mau dongengnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Surat apa? Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat yang dikeluarkan linnas untuk manusia. Bu,
Umat terbaik ini siapa, Bu? Halo? Umat terbaik ini siapa? Umat Islam. Umat Muhammad. Kalau umat Islam itu ada zaman Nabi Adam, ada zaman Nabi Nuh, ada zaman Nabi Hud, ada zaman Nabi Syu'aib, Nabi Sulaiman. Tapi khairu ummah itu umat Muhammad. Umat Muhammad itu bahasa Arabnya Muhammadiyah. Makanya ayat ini dulu waktu kami kecil itu sering disebut ayat Muhammadiyah. Karena semangatnya ingin mensifati gerakannya itu dengan sifat-sifat yang ada tadi, apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian di ujung ayatnya walau amana ahlul kitab, kalau ahli kitab itu beriman lakana khairul lahum, dibandingkan lupa sama ahli kitab Bani Israil. Nah niki enten cerita Kanjeng Nabi niku nate pidato enjing-enjing ngoten, uritu fi lailah, malam tadi saya itu diberi penampakan. Apa? Saya melihat seorang nabi-nabi, dia berjalan dengan umatnya. Ada nabi itu yang di belakangnya diikuti 3 orang. Ada seorang nabi yang bersama sekelompok pengikuti, mungkin ya mau saged wong suwida. Bahkan ada seorang nabi itu yang berjalan tidak ada pengikutnya. Dan aku kagum, ada seorang nabi pengikutnya banyak, hebat. Saya tanya kepada malaikat, siapa ini? Itu Musa, saudaramu, yang diikuti oleh Bani Israil. Nabi Muhammad kemudian tanya, lah umat saya mana malaikat? Kamu lihat ke sebelah kanan. Nabi menengok ke kanan, di sana ada lembah besar, luas, isinya jutaan, puluhan, ratusan juta manusia, banyak sampai di ufuk dan Nabi tidak bisa melihat. Itulah umat Muhammad. Itulah khairu ummah. Kata Rasulullah, malaikat mengatakan kepada saya, di antara umatmu di lembah itu nanti ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Bu, pengen bu? Mboten ngangge melalui imigrasi, pun langsung mlebet. Umar bin Khattab nggih dikandani ngoten jenenge Umar bin Khattab lho, ngeten. Kanjeng Nabi ora njaluk tambahan. Oh, tenang. Nanti dari 70.000 itu nanti memberikan syafaat yang lain juga. Terus enggak nambah lagi. Oh, tenang. Nanti yang diberi syafaat itu memberi syafaat lagi. Oh, kasah ngadeg jumeneng. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Apa jawab Rasulullah? Wahai Ukasah, kamu memang termasuk salah satu dari mereka. Oh sahabat jumeneng sedaya ngadeg kuwi. Kula Kanjeng Nabi, kula Kanjeng Nabi, kula. Dijawab sabagoka Ukasah. Kowe wis didisiki karo Ukasah. Itulah umat Muhammad. Umat pilihan, bahasa Arabnya Muhammadiyah, umat Muhammad. Umat pilihan yang iki aja sing ora Muhammad aja tersinggung sik. Engko kere-kere tak jelaske ya. Iya. Yo gitu rumangsane Pak Bambang itu kampanye Muhammadiyah itu saya. Kula niki sanes kampanye organisasi Muhammadiyah, kampanye umat Muhammad ini bahasa Arab niku. Tok di gimana? Nah, gitu. Jadi umat Muhammad itu adalah yang terlahir belakangan, tetapi masuk surga duluan. Itu hebatnya. Dan moga-moga kita ini termasuk. Amin. Nah, saat ini amine banter, yang paling penting kan ikhtiar nggih. Kalau wasaken hadis, ya, niki kajenge amine niku mungkin terus diikhtiari ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbar faqala ya Rasulullah ayyun nasi khair.
Nabi nalika jumeneng tenggene mimbar niku enten sahabat sing tanglet. Kanjeng Nabi, siapakah manusia yang terbaik? Khair. Ayyun nas khair. Maka oleh Ibnu Katsir hadis ini dimasukkan di dalam tafsir ayat khairun nas tadi itu. Ya. Jadi kuntum khaira ummah. Khaira ummah itu siapa Kanjeng Nabi? Jenengan perhatikan jawabannya Kanjeng Nabi ini. Khairun nasi aqra'uhum wa atqakum lillah. Ada 5. Wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahmi. Enten gangsal. Niki dieling-eling. Umat Muhammad khairun nas khairul qurun lainnya. Khairun nas khairul ummah itu adalah satu yang aqra'uhum lil Qur'an. Orang yang paling paham, mudeng, seneng nang Quran. Nek enten piyantun kok duwe kartu Muhammadiyah iki ngantek jumlahe 3. KTA-ne NA duwe, IPM gada, Pemuda gada, Muhammadiyah gada. Ning ora seneng Quran, iku asline dudu Muhammadiyah. Ngaten Pak. Dadi sing NU iki aman. Wah aku seneng Quran berarti kowe Muhammadiyah kita Muhammad. Ngoten maksudnya. Kalau kita itu ngaku umat Muhammad, tapi kalau kita lebih membanggakan filsafat Yunani, mengalahkan Al-Quran, kalau kita lebih mengedepankan isme non-Islam, ini kan komparasi. Quran yang ini kayaknya sudah kedaluwarsa yang lebih pas ini, itu masalah besar. Maka ciri yang pertama di dalam hadis Rasul disebut aqra'uhum. Maka bapak-bapak, anak kita boleh jadi dokter, anak kita boleh jadi insinyur, boleh jadi engineer, tetapi Al-Quran jangan lupa, ini yang paling penting. Problem besarnya umat Islam kenapa mundur? Otaknya sing ngencer dikongkon jadi insinyur, sing rada ora encer dikongkon mlebu pondok. Nah, ngoten nggih. Kula niku nate napa niku Ustaz Nur Hadi Adi Faroid niku. Anake pinter nih. Anake luar biasa pinter. Kalau ustaz-ustaze mergi kakak kelas niku kok biasa angsal beasiswa kedokteran tanpa tes. Kangge jalur rapot napa. Wis kowe Mas kakak kelasmu wis lulus kabeh lek kowe iki dibakat ngono. Menarik anaknya. Kalau kelebihannya Allah berikan kepada saya berupa kecerdasan, semuanya harus masuk sana. Terus siapa yang mendalami tafsir? Siapa yang mendalami fikih? Kulo niku nangis niku. Bapak marani kulo tak tolong anak saya dicarikan jalur sekolah ke Timur Tengah. Ngoten nggih. Ciri Muhammadiyah awal iku aqra'uhum lil Qur'an. Sing nomor kali napa? Aqahum. Aqahum itu takwa, wedi. Arep molimo niku wedi. Kuwi iki kerja ning Universitas Muhammadiyah jabatane dhuwur, duwite akeh. Solo niku UMS niku nuwun sewu niku danae mboten kok M Pak, T. Mahasiswanya 36.000 lebih. Dananya triliun. Wong kula nate diparani pegawai bank niku gara-gara bose teng Jakarta niku memperebutkan sekian T teng mriku. Lah bareng kuwi ora takwa, ora ngerti ki dit halal apa dit haram dimplok kabeh. Kula mboten nuduh. Tapi korupsi itu juga terjadi di ormas Islam. Bahkan KPK juga sudah menangkap orang penting di ormas Islam karena kena korupsi. Meskipun KTA Muhammadiyahnya ada 10, tapi kalau perilakunya seperti itu, tidak menjadi orang yang takut kepada Allah, maka itu Muhammadiyah. Amiruhum bil ma'ruf. Ciri yang ketiga itu amar ma'ruf
ngajak kepada kebaikan. Kula didik ustadzah. Oh, ndak harus ustadzah. Melihat teman dekatnya tidak menutup aurat, jeng panjenengan iki wayu lho jeng. Leng langkung nek mengkudungan masyaallah kula gak ada 3. Monggo ini kajeng tahun baru ayo resolusi. Ngoten. Tak harus jadi ustadzah. Ayo ngaji. Yo sewulang ki yo ora ketang ping pindho lah, ahate ayo pengajian monggo. Niku jenenge amiruna bil ma'ruf. Ciri yang keempat apa? Nahuna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Orang yang mengajak kepada kebaikan itu banyak, tetapi yang apa? Nahuna 'anil munkar itu tidak banyak. Mbah Dahlan itu di Jogja itu meskipun istri keduanya adalah cucunya Hamangkubuwono, iki langgar kidul itu diobong lah. Gara-gara dianggap membawa paham sesat, paham baru, Wahabi. Itu diobong ke sini. Provokator bisa kayak penghulu, Pak. Tapi itu resiko, namanya nahi mungkar. Mula niku wau kapan aku meling kula kali Pak Intan iki tangga. Kan ngene dhewe niku UMS ya. Niku kan kata kos-kosan. Kos-kosan itu kan campuran nggih. Kadang-kadang lanang wedok mlebu ora cetha ngunci kamar mbok apa sing dilakoni teng jero. Tapi yang nahi mungkar sedikit, Pak. Teng mriku niku masjid sing nahi mungkar masjid kula nggih termasuk mboten. Daerah sing wit burine kantor kula niku nate nahi mungkar. Grebek ngoten niku teng kos-kosan niku saking kesusune nganggo kathok iku walik. Resleting itu begini, mergo saking kesusune. Niku sing gak ada kos-kosan mboten trima disidang. Wah, akhirnya terus bantahan teng RT. Padahal kalau dicari kata wah ini ternyata mahasiswa. Aduh, astagfirullahaladzim, sungkan itu. Ini sudah jadi rahasia umum. Maka nahi mungkar itu ciri umat Muhammad khairu ummah yang keempat. Yang berikutnya adalah ausilatuhum lirrahmi. Orang yang paling menyambung silaturahmi itu ciri khairu ummah. Mula sing kira-kira Muhammadiyah terus dandani cara praktek agama ojo gumedi. Bukan hanya Muhammadiyah yang perbaiki praktek keagamaan, termasuk saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama juga. Kalau tadi saya sampaikan Brangletan yang basisnya habaib, basisnya Wali Songo, dulu tidak mau tunduk kepada Pajang, kepada Solo, terusannya Demak. Ini karena praktek Islamnya itu batiniah. Dan kalau kita sekarang telusur, kita evaluasi, paham itu hampir sudah tidak ada. Islam itu membaik. Kalau kita masuk di pelosok-pelosok di gunung-gunung itu, mulai dengar kidung, Allah wujud kita apa? Kan gitu? Itu tanda bahwa di situ mulai ada ahlus sunnah. Masjidnya mulai banyak, kesadaran haji mulai hebat. Antrian paling panjang tenggune gila mereka 30 tahun. Itu artinya kesadaran masyarakat sini seperti yang diharapkan Wali Songo membaik. Dan itu bukan semata-mata karya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi juga para ulama di dalam namanya Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, mula sing rukun. Kenapa kok terjadi gesekan? Babnya sebenarnya khilafiyah. Bab perbedaan fikih kunut opora, sholat tarawih iki pirang rakaat, cuma itu sebenarnya. Tapi dipolitisir oleh Belanda. Bagaimana sekarang juga sudah mulai muncul awas Wahabi, Islam itu kudu Nusantara. Tapi ingat, apa pesan Pak Hasyim Muzadi Ketua Ormas NU? Jangan sebut Islam Nusantara, tidak ada itu. Yang ada adalah Islam di Nusantara. Kenapa sekarang mulai muncul? Ada politik istilahnya itu. Awas politik identitas, awas Wahabi, awas versus Islam harus Nusantara. Sesungguhnya itu adalah untuk memecah belah. Sesungguhnya itu adalah untuk menjauhkan kita dari sifat Muhammad khairul ummah. Yang ciri yang kelima adalah
au solahum lirrohmi, orang yang paling nyambung silaturahmi. Muka-muka kita semuanya ini memenuhi sifat ini. Maka saya pamit. Habis ini mau ke Klaten, ya jazakumullah khair. Kudunan mesti lah. Suara kebelandangan ini. Akhirul da'wan alhamdulillahil alamin. Mohon maaf sesi kali ini saya banyak dongeng. Nanti diingat-ingat Al-Imran ayat 110. Nanti silakan didalami di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana isinya hadis-hadis deskripsi tentang bagaimana menjadi umat terbaik seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita semuanya ini termasuk dan mendapatkan syafaat besok pada yaumul kiamat. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala millati Ibrahim hanifah. Ya Rahman Ya Rahim, inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khairan ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma tsabbitna bi la ilaha illallah. Allahumma tsabbitna bi qawli tsabit la ilaha illallah. Allahumma jadikan akhir kalimat kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna min ahli khair, min ahli tahajud. Jadikanlah kami ya Allah ahli kebaikan, ahli tahajud, ahli tilawah, ahli masjid, ahli sedekah, ahli istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi baru sekalian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Bambang Sugeno. Jazakallahu khairan katsir Ustaz. Mudah-mudahan menjadikan bekal tambahan ilmu pada kita sekalian dan kita bisa ambil hikmah pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan sampai hari ini tadi, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akan Ustaz. Monggo Bapak Ibu sinambi dahar ingkang sampun wonten dipun nikmati sinambi ngetosi acara salajengipun. Kita sabar sebentar, nanti kita lanjutkan untuk pembahasan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dodi kemarin lewat undangan. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, nanti waktunya dipakai dimanfaatkan untuk rencana program yang kemarin sudah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita mau rehlah, mungkin ziarah ke masjid mana atau pondok mana, monggo nanti dibahas, diselesaikan. Syukur pada hari ini sudah bisa memberikan keputusan waktu yang ada pada kita.
Monggo Mas Dodi langsung kita bahas, bicarakan apa yang perlu sampai kepada jamaah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya laporkan dulu untuk kebendaharaan. Untuk bulan kemarin saldo kita 5.068.000. Kemudian untuk pagi ini infak wajib 380, infak sukarela 430, belum saya total.